Dan ya, ini dia full manga One Piece chapter 1076 yang berjudul All Friend yang dilengkapi suatu cover color spread di dalamnya. Dimana di awal chapter kali ini melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya, dan di sini ya terlihat Zoro menanggapi tawaran dari CP0 sebelumnya, yang mana Zoro mengatakan kalau andai kami melepaskan borgol dan kita bekerja sama, bertarung bersama, aku tidak bisa melihat masa depan di mana kau membiarkan kami untuk memborgolmu kembali. Dan sontak pernyataan itu dijawab oleh Kaku kalau itu tidak benar. Jika kita dapat melalui masa-masa krisis ini bersama-sama, kami akan tetap diam dan membiarkan kalian untuk mengunci kami lagi. Dan Luffy langsung merespon kalau oke lah kalau begitu, itu tidak jadi masalah bagiku. Tetapi Zoro dengan ekspresi marahnya langsung menegur Luffy kalau mereka pasti berbohong. Kemudian di panel berikutnya, di sela-sela keributan yang terjadi di antara Mugiwara Ichibi dan CP0, di mana secara tiba-tibanya Seahawk melancarkan suatu serangannya, di mana serangannya itu adalah serangan tebasan yang besar yang berasal dari ayunan kakinya. Dan betapa terkejutnya seorang Zoro menyadari kalau kaki Seahawk itu berubah menjadi pedang seperti Mr. One, di mana Zoro kaget kalau Seahawk itu memiliki kemampuan buah iblis seperti Mr. One. Sementara itu, di sisi lainnya, serangan Seahawk ini melancar deras menuju CP0 dan yang lainnya. Tetapi Zoro kembali melindungi CP0 itu. Dan kemudian Kaku mengatakan, "Lihat dan hati-hati Roronoa, kami membutuhkanmu untuk melindungi kami bukan? Dan apakah kau ingin kesusahan seperti ini?" Terlihat Zoro cukup kesusahan pada saat ini. Kemudian di panel berikutnya, di sini Saka bertanya kepada CP0, "Apa misi kalian?" Dan Lucy dengan jelas menyatakan kalau misinya adalah mengeliminasi ketujuh Vegapunk. Dan sontak Kaku meresponnya kalau salah satu di antaranya itu ada di depanmu, kau tahu? Dan apakah kau tak berniat untuk menyelamatkan diri? Nah, kemudian di sisi lainnya Saka mengatakan sepertinya Stacy tidak akan lolos dari kalian yang telah mengkhianati kalian. Dan Lucy membenarkannya dan dia tidak akan memaafkan Stacy tersebut. Kemudian di panel berikutnya terdengar suara teriakan di mana Zoro mengatakan itu adalah teriakan Nami. 4 dari mereka telah mengamuk. Dan ngomong-ngomong, berapa jumlah Vegapunk yang harus dilindungi? Sementara itu, di sisi lainnya Luffy meminta kunci borgol CP0 kepada Saka. "Oi, Helm, minta kuncinya." Dan Saka langsung melemparnya sambil berkata, "Oke, ku serahkan kepadamu, asalkan kau menjamin keselamatan dari Stella atau Vegapunk yang asli." Dan di panel berikutnya, Luffy menjelaskan ketika kita sudah menyelesaikan 4 dari mereka ini, dan karena kau tidak bisa mengalahkanku, Lucy, jangan pernah kau menyerang nakamaku dan juga para Vegapunk lainnya. Sontak Zoro langsung meresponnya untuk jangan memancingnya. Dan benar saja, Lucy di sini ya naik pitam dan dengan raut wajah yang marah mengatakan kepada Luffy, "Baiklah, karena juga yang pertama yang ingin kubunuh itu adalah kau. Lalu kemudian aku bisa membunuh teman-temanmu." Yang mana melihat itu dan mendengar itu, Zoro mengatakan jangan lepaskan mereka. Tetapi di saat itu terlihat si Bear melancarkan tekniknya, yaitu teknik shocknya, dan teknik itu meledak seruangan itu. Namun di sela-sela serangan itu pula, Luffy telah melepaskan kedua borgol daripada CP0. Dan boom, di panel berikutnya dari ledakan serangan besar itu muncul Luffy yang telah memasuki mode gear keempatnya, serta Lucy yang masuk ke dalam mode hybrid biasanya. Dan sambil meminta maaf kepada Bone, Luffy melancarkan suatu serangan tepat ke arah si Bear bersama Lucy, yaitu Gomu Gomu no Kongan dan juga Rokogan. Sementara di sisi lainnya, Zoro dengan Rengoku Onigiri dan Kaku menggunakan Riang Kakyunya, mereka menerjang Seahawk yang ada di sana. Dimana ya dari combo itu membuat masing-masing di antara si Bear dan Seahawk terpentalkan keluar ruangan secara bersamaannya.
Dan scene dipotong ke suatu tempat di laboratorium yang bernama fasilitas penelitian. Yang di sana terlihat suara rintihan bergelora. Kumohon, berikan kami makan. Kami sudah 2 bulan di sini tanpa makanan yang layak. Dan boom, itu adalah agen CP5, CV7, dan juga CVX yang berada di sana. Dimana kemudiannya di panel berikutnya salah satu di antara mereka menjelaskan situasinya kepada seseorang. Dimana kami 2 bulan yang lalu setelah menginvestigasi pulau ini, kami harusnya pergi dari pulau ini juga. Akan tetapi kami kemudiannya diserang oleh senjata monster laut dan harus kembali ke pulau ini, dan semua agen lainnya pun bernasib sama seperti ini. Dan agen itu mengatakan bahwasannya, mohon maaf, kukira kau adalah orang di balik semua ini, Dr. Vegapunk. Dan ya, orang yang diajak bicara oleh agen itu adalah Vegapunk, yang di sana juga Vegapunk terkurung di sana, di sisi lainnya dari tempat agen-agen Cyberpol itu. Dan kemudiannya di sini Vegapunk meminta maaf kepada mereka karena dia tidak tahu kalau kejadiannya berada di pulau ini. Lagian aku lelah juga, dan juga ngomong-ngomong ini tak masuk akal. Bagaimana juga studiku yang kujalani untuk Poneglyph bisa bocor sampai ke world government. Dan kemudian kita diperlihatkan pulau Egghead dari luar sembari terdengar suara deden musi dari sana, dari pangkalan marinir yang berbeda, kalau mereka telah meluncurkan sekitar 100 kapal untuk menyerbu pulau Egghead, terutama pada markas cabang Ginen yang sudah mengirimkan pasukan armadanya. Kemudian scene berpindah ke suatu tempat di dunia baru, di suatu bar di pelabuhan kecil yang ada di sana. Dimana di sana ada seseorang pria yang mengatakan kalau kau itu bodoh dan kau itu lemah, jadi jangan ikut bersama kami. Dimana pria itu menolak anak kecil ras Elbaf yang nampaknya ingin ikut bersamanya, dan juga terlihat wanita bar yang menyuruhnya untuk menyerah saja. Kemudian di panel berikutnya diketahui pria itu adalah Akagami no Sang, dan di sisi lainnya terlihat Rockstar yang melaporkan situasi kepada Sang bahwa Kid, anak-anak sialan itu telah menyerang kita, mereka telah mengacau sekarang, dan apa yang harus kita lakukan? Dan di sini Sang menjawab, "Oh, apakah ini waktu yang tepat atau tidak ya? Baru saja kita mau berangkat." Kemudian Sang beranjak dari duduknya dan kembali berkata, "Sepertinya kita mengobrol terlalu lama. Kupikir 2 teman lamaku ini telah mati. Jadi ketika aku tahu mereka ada di sini, aku tak tahan untuk melihatnya." Dan di sisi lainnya kita melihat ya kru Akagami yaitu Ben yang mengatakan, "Oh, musuh kita sepertinya marah." Sementara itu Lakiro menjawab, "Hahaha, itu benar, dan sepertinya kau tahu siapa yang mereka dendami itu pada kita." Dan kemudiannya Sang di sini menegaskan untuk segera berlayar. Sementara itu di sisi lainnya ada wanita bar di sana yang mengatakan apakah ini akan perang. Tetapi Sang menjawab kalau dia tidak akan membuat pulau ini menjadi medan perang. Nah, oleh karena itu, Dori, Brogy, bisakah kau bantu aku? Dan ya, di halaman ganda yang sangat luar biasa, kita melihat kru Akagami yang ternyata sedang berbicara dengan para raksasa di sana, di mana 2 di antaranya itu adalah Dori dan juga Brogy. Di mana Dori dan Brogy mengatakan kalau mereka siap membantumu. Dan apakah kau ingin bertarung, Seng? Kemudian di sisi lain Sang meminta Rockstar untuk menyampaikan pesannya kepada Git. Beritahu dia, kau benar-benar ingin melawanku, atau kau serahkan Road Poneglyph dan enyalah dari sini. Dan kemudian scene pun berpindah ke dataran pulau Elbaf di sisir pulau perairannya, di mana terlihat bajak laut Kid yang kapalnya dihadang dengan bajak laut lainnya. Dan terlihat di sana para kru bajak laut Kid mengatakan bahwa ada beberapa kapal yang muncul dari pantai, dan beberapa orang bodoh mulai menghampiri kita. Kemudian di panel berikutnya Kid mengatakan sepertinya bajak laut itu berada di naungan seseorang, yaitu salah satu Yonko, Akagami no Sang. Dan menyadari itu ya, terlihat Kid mulai merintih soal lengannya itu yang telah buntung. Sembari killer yang meresponnya dan mengatakan kalau diingat-ingat kita sama sekali belum pernah melihat bos Akagami. Kita dikalahkan dengan telak pada waktu itu sampai lenganmu hilang. Wah. Dan kali ini nampaknya bukan hanya lenganmu aja, tapi nyawamu mungkin saja.
Yang mana di panel berikutnya kita melihat ya Kagami Pirates siap berlayar. Sementara di akhir panel kali ini kita melihat respon Kid sembari di sebelahnya ada panel Sang yang mengatakan hahaha itu pun jika kita kalah bukan. Dan ya chapter kali ini atau chapter 1076 ditutup dengan komentar editor yang mengatakan bentrokan para prajurit yang berkorban. Dan ya, minggu depan libur.